Dan hingga saat ini belum ada permintaan maaf dari mereka teman-teman. Dan pas saat dia nyoba buah nanasnya nih, lidahnya itu kayak gatal-gatal. Dia tuh maksudnya repot-repot nyamperin customer tengah malam kayak Halo semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, tetap semangat ya, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi dari drama panasnya Nanny's Food. Jadi akhir-akhir ini banyak banget yang mengkritik Nanny's Food. Bahkan di Google kalau kalian lihat, rating mereka ataupun pilihan mereka itu mendapatkan bintang 1. Wah. Lantas apa sih yang terjadi sama Nanny's Food? Kenapa banyak banget yang mengkritik dan juga menghujat mereka? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Guys, kalian tau gak sih bahwa baru-baru ini di media sosial TikTok itu dihebohkan dengan video seorang food blogger sekaligus owner bisnis yang bernama Nanny's Food. Yang mana Nanny's Food ini mereview salad buah dari Saladnyo. Netizen itu kayak geram gitu loh, karena owner bisnis Nanny's Food yang mereview salad buah yang dijual oleh Saladnyo memberikan rating yang buruk dan terkesan seperti ingin menjatuhkan kompetitornya. For your information, Saladnyo merupakan pelopor bisnis salad buah yang populer di Indonesia, dan mereka juga sudah punya banyak pelanggan yang merasa puas dengan salad buah buatan Saladnyo. Maka tak heran ketika Saladnyo mendapatkan rating buruk dari seorang food blogger yang juga sebagai pelaku bisnis salad buah, itu membuat para netizen yang juga penggemar Saladnyo naik darah. Dan gak cuma penggemar Saladnyo doang, tapi netizen-netizen yang biasa dan juga bahkan beberapa selebtok yang lain dan juga public figure yang lain itu juga memberikan kritikan kepada owner Nanny's Food. Meskipun kini video yang diunggah sudah dihapus oleh si pemilik, namun sudah banyak akun yang merepost ulang video tersebut dan juga banyak yang nge-stitch. Ya di sini cuma melon, semangka, melon, semangka, melon, semangka, melon, semangka. Udah. Dalam video yang beredar, si owner dari Nanny's Food mengatakan, menurut gue ya, Rp39.000 enggak worth it. Isinya melon, semangka, apanya cuma 3 atau 5. Melonnya udah banyak. Setelah banyak yang merepost video tersebut, netizen pun melemparkan berbagai komentar untuk sang owner bisnis Nanny's Food. Dan hingga saat ini belum ada permintaan maaf dari mereka teman-teman. Padahal seharusnya mereka juga meminta maaf sih menurut aku ya. Karena ya meskipun menurut mereka itu nggak enak atau bagaimana atau nggak sesuai dengan selera mereka atau menurut mereka itu kemahalan, nggak tepat aja gitu mereka mengatakan hal seperti itu. Apalagi dalam kasus ini mereka itu sama-sama jual salad. Tentu banyak netizen yang akan berpikiran bahwa mereka itu sedang mencoba untuk menjatuhkan kompetitor yang lain. Meskipun setiap orang kan juga ya emang sih punya selera yang berbeda-beda ya, tapi tetap sih kita ngelihatnya agak nggak etis aja gitu. Lantas siapa sih owner dari bisnis Saladnyo? Saladnyo itu merupakan bisnis salad buah yang dirintis oleh Yolanda Agatha. Singkat cerita, tak sengaja saat itu Yolanda ingin membeli salad buah di Jogja yang rasanya manis tapi sayang nih belum ada. Nah mulai dari situlah Yolanda memulai bisnis salad buahnya pada tahun 2018 ketika dirinya itu masih berstatus sebagai mahasiswa di Yogyakarta. Saat ia pertama kali jualan itu langsung banyak, tapi karena bikin sendiri ia pun menawarkan kepada teman-teman terdekatnya dahulu. Ia pun kembali bercerita, ketika aku udah fokus, momen itu akhirnya orang itu kenal kalau salad buah itu cocok di lidahnya orang-orang Jogja karena dipikirnya salad itu kecut, mayonaise, keju itu barat banget. Tapi aku bikin yang aku suka yaitu yang manis. Dan akhirnya Yolanda pun melihat peluang nih yang menggiurkan dari bisnis salad buah tersebut. Dan ia pun memulai bisnis Saladnyo dengan sistem pre-order. Sementara itu, sang owner yakni Yolanda juga sudah memberikan tanggapan terhadap video yang sudah beredar terhadap bagaimana review yang dilakukan oleh Nanny's Food kepada salad mereka. Yolanda mengatakan bahwa mereka katanya enggak apa-apa. Dan mereka juga memahami bahwa setiap orang itu punya penilaian dan juga selera yang berbeda-beda. Halo teman-teman, kenalin aku Yola, ownernya Saladnyo. Jadi udah beberapa hari ini aku ngerasa banyak banget yang mention dan DM aku. Bukan cuma ke akun aku doang, tapi sampai ke akun Instagram dan TikTok dan Whatsappnya Saladnyo. Bener-bener rame banget untuk ngeliat video ini. Nah aku tuh bikin video ini supaya kasih tahu teman-teman kalau aku tuh gak apa-apa banget gitu. Karena ya menurut aku semua orang tuh punya penilaiannya masing-masing. Dan mereka tuh juga punya value dan cara hidup mereka masing-masing gitu. Mungkin yang cocok buat mereka gak cocok buat aku aja. Dan ia cukup terima kasih nih kepada semua orang yang sudah memberikan support yang begitu besar. Dan yang buat aku fokus sebenarnya tuh malah aku nggak nyangka support untuk saladnya sebanyak itu gitu. Pas bacain satu-satu malah bikin terharu kok. Kayak bisa ya ternyata followers atau customer Saladnyo bisa segitunya gitu. Jadi kayak happy banget. Jadi intinya aku mau sampein terima kasih banyak banget buat supportnya untuk Saladnyo. Semoga kita malah bisa kasih yang terbaik terus. Juga dengan ini aku pengen belajar terus supaya selalu bisa bikin happy customer. Lantas guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar.
Dan di tengah memanasnya isu ini, muncul lagi isu baru yang terjadi dengan Nenny Spud. Konflik Nenny Spud kali ini terjadi dengan salah satu TikToker yang juga kerap kali mereview makanan. TikToker tersebut bernama Makan Lur. Diketahui bahwa Makan Lur membagikan story bagaimana dia disamperin oleh Nenis. Ceritanya, Makan Lur ini kan nge-review saladnya Nenis, dan pas saat dia nyoba buah nanasnya nih, lidahnya itu kayak gatal-gatal. Kemudian video ini di-up nih ke TikTok teman-teman, dan juga mendapatkan banyak penonton dan juga banyak komentar. Dan ternyata setelah di-up ke TikTok, si mbak yang Rolling Eyes yang merupakan owner dari Nenny Spud ini nggak terima dan juga disamperin lah si Makan Lur ini. Sebenarnya perkara yang kemarin gara-gara apa coba? Gara-gara nanas nih, lidah gue gatel gara-gara nanas. Selebgram itu juga bahkan mengatakan ia dikatakan kampungan nih oleh si mbak Rolling Eyes. Dia pun merespon dengan mengatakan, ya emang gue kampungan. Kampungan ya kalau makan salad, terus gue iyain kan, iya emang makan salad. Gue bilang tuh salad tuh nggak enak, guguk gitu kan. Perkataannya tadi membuat si mbak Rolling Eyes itu nangis. Kemudian ditenangkanlah sama temannya yang bernama Ardi. Langsung dia ngereok nangis langsung. Ngatain gue apa? Guguk. Kemudian Makan Lur ini menegaskan bahwa dirinya itu memang agak ngeselin. Kalau dibilangin jelek, jerawatan, dan lain-lain yang buruk, dia itu akan dengan tenang mengiyakan bagaimana pernyataan tersebut. Makan Lur memang ngeselin, emang begitu. Terus pas gue lagi tensi, dia kan ngatain gue kampungan gak pernah makan salad. Ya gue iyain dong. Emang iya gitu, gue iyain gitu, emang gue kampungan. Terus kenapa? Gue iyain tapi sambil muka gue tuh ngeselin gitu. Emang iya kampungan ya. Di story yang berikutnya ia menjelaskan bahwa hal yang membuatnya naik tensi adalah di saat mbak yang Rolling Eyes itu meminta bukti tentang bagaimana lidahnya yang gatal usai memakan nanasnya. Menurutnya, jika dia menjadi si penjual salad, dia akan berpikir bahwa tentu akan ada kemungkinan bahwa lidah orang akan gatal memakan nanasnya jika nanasnya belum bersih. Dan pada akhirnya si owner ini menawarkan untuk dicek apakah memang gatal atau ada kemungkinan lain seperti alergi nanas dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak jadi dilakukan sebab si mbak Rolling Eyes-nya ini sudah menangis. Kemudian ia juga tidak mengerti mengapa mereka itu harus repot-repot nyamperin customer, karena menurutnya hal tersebut bisa diselesaikan dengan permintaan maaf, dan mereka juga bisa menghubungi langsung si Makan Lur, karena menurut Makan Lur mungkin ada kesalahan dalam produksi saladnya atau ada hal lainnya. Ia juga memaklumi kok jika di saat memakan nanasnya lidahnya akan gatal, dan meskipun ia mengatakan gatal di saat memakan nanasnya, ia tetap mengakui bahwa secara overall salad buahnya itu enak kok. Sebenarnya malam yang panjang kemarin itu bisa aja nggak terjadi kalau misalkan mereka ngehubungin gue secara rendah hati gitu, minta maaf karena produknya mungkin lagi ada yang miss gitu kan. Kalian tuh dia tuh maksudnya repot-repot nyamperin customer tengah malam, jam 11 malam sampai jam setengah 2 sampai jam 1 kalau nggak salah. Maksud gue ngerepotin kalian, dan gue tuh punya aset konten, ngerti gak? Gue tuh konten kreator yang wah ini makan gue nih gitu kan, kayak Makan Lur juga mengatakan jika si owner ingin video dia nge-review saladnya mereka untuk di take down juga bakal dilakuin tanpa harus bertemu langsung, apalagi bertemunya itu tengah malam. Karena si Makan Lur ini mengatakan bahwa mereka itu kayak nyamperin si Makan Lur ini pas tengah malam, teman-teman. Kalian minta maaf doang cukup selesai gitu. Kalau misalnya kalian begging minta di take down juga, bahkan gue take down selesai gampang gitu loh. Lantas guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di next video, tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar. See you next time and goodbye. Selamat beraktivitas ya teman-teman.